Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu birhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, hari Jumat, tanggal 4 September 2020, saya masih ingin menyampaikan rangkuman ke-9 dari ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama. Pesan Rasulullah yang saya fahami dengan cara begini. Jangan pernah berniat melakukan perbuatan khianat kepada seseorang atau membeli sesuatu untuk tujuan khianat. Dosanya sama dengan dosa orang yang berbuat khianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang membeli sesuatu untuk tujuan khianat dan dia pun tahu bahwa itu adalah sesuatu perbuatan khianat, maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan dosa orang yang melakukan perbuatan khianat itu. Pesan yang kedua adalah, jangan pernah suami membawa istrinya kepada yang haram, atau istri membawa suaminya kepada yang haram. Hukumannya adalah Allah mengharamkan baginya surga. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah dalam ceramahnya, barang siapa yang membawa, menuntun laki-laki atau suami dan perempuan atau istri kepada yang haram, maka Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempat kembali mereka adalah neraka, dan neraka adalah tempat kembali yang paling buruk, kata Rasulullah. Yang ketiga adalah, jangan pernah melakukan penipuan, kecurangan, dan pengkhianatan kepada sesama, karena akibat dari perbuatan itu adalah Allah mencabut rezekinya yang diberikannya kepadanya. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya itu, barang siapa yang menipu, yang berbuat curang, yang mengkhianati, yang memperdaya saudaranya sesama muslim, Allah akan mencabut rezekinya darinya dan merusak kehidupannya dan menyerahkannya urusannya itu kepada dirinya sendiri. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menadah barang curian, dosanya sama dengan pelaku pencurian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang membeli barang curian sedang dia tahu bahwa itu adalah barang curian, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan dosa pencurinya. Selanjutnya, pesan yang bisa disampaikan dari ceramah Rasulullah itu adalah, jangan mencelakai atau berbuat membahayakan orang lain, sebab akibatnya
engkau bukan lagi golongan umat Nabi Muhammad. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mencelakai dan berbuat membahayakan seorang muslim, maka dia bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah. Dan kami bukanlah golongan dia di dunia dan di akhirat. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan yang keenam yang ingin saya sampaikan adalah jangan menyebarkan berita hoax, berita bohong. Dosanya sama dengan yang membuat berita hoax itu. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah dan ceramahnya. Barang siapa yang mendengar suatu berita buruk, berita yang tidak benar, lalu dia menyebarkannya, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukan keburukan itu. Sebaliknya, barang siapa yang mendengar suatu berita baik, lalu dia menyebarkan berita baik itu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang membuat berita itu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah jangan pernah melakukan suatu kejahatan terhadap seorang perempuan. Jika engkau melakukannya, engkau akan mendapat murka Allah. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah dalam ceramahnya itu. Barang siapa yang menggambarkan, menceritakan seorang perempuan kepada seorang laki-laki, lalu dia menyebut kecantikannya, menyebut kebaikannya, sehingga dia tergila-gila dengannya, lalu dia melakukan sesuatu kejahatan terhadapnya, maka dia akan keluar meninggalkan dunia ini dalam keadaan dimurkai Allah. Barang siapa yang sudah dimurkai Allah, maka dia pun dimurkai oleh 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Maka dia akan mendapat dosa yang sama dengan dosa orang yang melakukan kejahatan itu. Kami lalu bertanya kepada Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana kalau keduanya bertaubat kepada Allah? Nabi menjawab, taubatnya diterima, tetapi tidak akan diterima taubat dari yang menceritakannya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, berilah sedekah makanan kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas. Jangan dengan ria, sebab di akhirat nanti engkau akan diberi makanan nanah yang panas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi atau membagi makanan secara riya dan sum'ah, maka Allah akan memberinya makanan dari nanah yang panas yang bersumber dari neraka jahanam. Makanan itu akan membakar perutnya selama-lamanya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pesan penting Rasulullah yang bisa saya sampaikan sebagai sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini, Jumat tanggal 4 September 2020. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.